sudah memberikan kesempatan sore hari ini buat ketemu silaturahim lah sama teman-teman mantan Winsa. Walaupun kayaknya saya di Winsa 2 tahun kayaknya belum pernah ketemu teman-teman. Atau mungkin papasan kali ya, tapi nggak pernah ketemu. Sama Alvin aja kayaknya nggak pernah ketemu deh, Vin. Nggak pernah, Kak. Ketemunya online. Ketemunya online aja. Ini teman-teman anak Winsa semua kan ya? Ada yang Winsa. Iya kan ya? Ada yang Winsa juga, ada beberapa yang dari luar kayaknya, Mbak. Oh gitu. Yeah. Oke, terima kasih teman-teman. Saya ditodong Alvin, ditodong Alvin buat ngisi hari ini teman-teman. Saya diminta untuk cerita tentang buku saya, buku ABCD Perempuan. Izin share screen ya. Oke, monggo. Oke, teman-teman, jadi saya diminta bedah buku ABCD Perempuan. Ini buku pertama saya, buku pertama tahun lalu, tepat awal Januari 2020 dia lahir. Dia pertama kali kemudian dibuka untuk umum di awal tahun 2020, sekaligus mengawali buku pertama saya, teman-teman. Mungkin banyak di sini ada beberapa teman-teman laki, terus apakah kemudian relevan nggak sih teman-teman kita ngomongin perempuan, tapi ke teman-teman relevan karena kita hanya ada 2 jenis di dunia ini, teman-teman, laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan mungkin untuk dirinya, tapi kalau laki-laki untuk nanti calon istrinya, atau mungkin istrinya kalau sudah menikah. Oh, oke. Jadi perempuan ini bercerita tentang apa sih? Jelas ya, kalau dari judulnya aja sebenarnya sudah bisa dibaca secara langsung bahwa ABCD Perempuan ini pastinya akan bercerita tentang perempuan dong ya. Tapi perempuan apa yang diceritakan di ABCD Perempuan? Awalnya saya akan mulai dulu dengan kenapa berjudul ABCD Perempuan. Teman-teman, mungkin nggak banyak yang penasaran, tapi saya sering kali mendapat beberapa pertanyaan kenapa berjudul ABCD Perempuan atau bagaimana sih memilih judul kalau misalnya teman-teman ingin menulis buku. Nah, teman-teman, ABCD Perempuan ini lahir, kata perempuan awalnya lahir memang sebagai bentuk dari bahwa saya kak dengan sebuah kebanggaan pada diri saya yang hidup sampai hari ini sebagai perempuan, kemudian ingin menceritakan beberapa hal tentang perempuan, akhirnya menuliskan buku ini. Kemudian kenapa disebut ABCD? Nah, di dalam buku ini teman-teman ada alfabet A sampai alfabet Z, judul-judul dari A sampai Z, sehingga kemudian saya pilihkan kata ABCD. Kenapa nggak A sampai Z? Karena ABCD ini secara vokal, ketika diucapkan itu lebih menarik. Kalau teman-teman mungkin sama anak-anak kecil, coba baca alfabet A sampai Z itu jarang. Biasa lebih kepada panggilan atau pemakaian kata, coba ABCD-nya. Kalau ke anak kecil ya, ABCD di kepala kita sudah tertanam bahwa ABCD adalah interpretasi dari alfabet. Kenapa kemudian memilih judul ABCD Perempuan? Nah, ini bagian A, di alfabet banyak di antara semua judul lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 judul teman-teman dibandingkan judul lainnya. Kenapa ada 9 judul? Sesuatu yang ketika di usia menikah itu mulai membayangkan seperti apa sih kira-kira calon suaminya di masa depan. Nah, kemudian teman-teman laki, ada ekspektasi tertentu yang juga dimiliki gitu. Sama mungkin seperti teman-teman laki yang punya ekspektasi tertentu dengan apa sih calon istri yang ingin saya ingin nanti menemani hidup saya gitu kan. Alvin punya, atau siapa yang lainnya juga punya, pasti punya ekspektasi tertentu. Dan perempuan juga punya. Kemudian saya ambil satu sudut pandang, yakni sudut pandang sudut pandang pekerjaan teman-teman.
Ini hanya salah satu sudut pandang. Dulu saya di Tumblr buat banyak sekali sudut pandang, ada mulai dari sudut pandang tertentu lah. Sehingga karena untuk memudahkan, saya kemudian ambil hanya satu sudut pandang, ini sudut pandang pekerjaan. Setelah andaikan aku bersuamikan musisi, penulis, pebisnis, dan sebagainya itu, saya kemudian mengambil topik, andaikan aku bersuamikan kamu. Karena bagaimanapun teman-teman, ekspektasi kita semua tentang apa yang kita bayangkan, teman-teman, ya nantinya ya kamu itulah yang kemudian akhirnya menjadi suami atau menjadi istri. Kamu yang kemudian memberanikan diri meminang, kamu yang kemudian memberanikan diri untuk berkomitmen gitu, menemui orang tua dan sebagainya, itulah yang nanti akan meruntuhkan bahkan juga mewujudkan ekspektasi yang punya perempuan. Nah, setelah kemudian membawa perayaan yang sangat baik ya, dengan andaikan ini, saya kemudian mengajak teman-teman untuk berpikir bersama. Ini sebenarnya ingin bagikan tamparan itu kepada teman-teman yang lain. Bisa jadi yang kita inginkan, yang kita impikan, tapi jangan berekspektasi dan harus kita sadari bersama, seperti bahwa kematian bisa saja menimpa kita semua. Kemudian ada banyak hal ya. Sebenarnya ini enak kalau diajak ngobrol. Kan teman-teman perempuan dan juga teman-teman laki-laki nantinya akan berumah tangga gitu, bahwa cinta pertama seorang perempuan itu sebenarnya bukan laki-laki tertentu, dia panggil ayah. Jadi teman-teman, cinta pertama seorang gadis itu ya ayahnya gitu. Banyak sekali kemudian perempuan yang ingin suaminya nanti seperti ayahnya gitu. Jadi untuk teman-teman, misalnya teman-teman laki ini yang kemudian ketika nanti Allah anugerahi putri misalnya, nah kalian inilah nanti calon-calon cinta pertama putri-putri kalian. Jadi buatlah kalian jadi sosok yang memang idaman untuk dijadikan cinta pertama dari putri kalian. Tuh ada dandanan dan pujian, ini perempuan sekali ya, suka berdandan dan sebagainya. Nah selain A, B, C, D, ada E, F, G, H, I, D, sampai teman-teman. Banyak sekali topik yang saya angkat. Topik-topik umum, teman-teman. Ada topik-topik umum yang ya sebenarnya tidak hanya bisa dibaca oleh perempuan saja, tapi juga bisa dibaca oleh laki-laki. Misalnya saja ada topik sebenarnya khusus untuk perempuan, tapi harus juga dipahami oleh laki-laki. Misalnya di T kalau nggak salah, tamu bulanan yang datang bertandang kayaknya. Judulnya. Itu adalah salah satu cerita yang saya dapat secara pribadi langsung, bahwa banyak sekali kenyataan bahwa kemudian banyak sekali laki-laki di luar sana, bahkan juga mungkin perempuan, yang tidak memahami bahwa haid itu di beberapa kondisi itu menyakitkan. Atau haid di beberapa perempuan punya kondisi yang sangat menyakitkan gitu. Ada perempuan yang secara fisik dan hormon mungkin tidak mengalami sakit ketika haid, tapi kalau beberapa perempuan sakit sehingga memang betul-betul tidak bisa melakukan aktivitas secara biasa gitu. Saya dalam kondisi yang ekstrim, saya pribadi misalnya sampai kepada muntah, gigil, meriang gitu, dalam kondisi ekstrim. Bahkan ketika tidur bisa terbangun karena sakit haid. Jadi teman-teman, ini yang teman-teman harus pahami bersama, bahwa semua kondisi ini adalah kondisi umum, normal, dan wajar yang harus sama-sama kita maklumi dan pelajari, teman-teman. Baik teman-teman laki-laki maupun teman-teman perempuan. Sesama teman-teman perempuan kita bisa saling support kepada temannya misalnya, dan kepada teman-teman laki-laki misalnya kalau ditemukan temannya seperti dalam kondisi itu, misalnya ketika berada di dalam kelas, bisa paham bahwa memang kondisi perempuan ketika haid tidak sama semuanya. Ada yang berada dalam kondisi yang memang menyakitkan. Jangan sampai seperti yang pernah saya alami, bahwa saya dianggap lebay karena sakitan. Padahal memang kondisinya memang sakit gitu. Jangan sampai sudahnya sakit perut tambah sakit hati ya gara-gara omongan-omongan yang tidak perlu. Inspirasi dari buku ini sebenarnya
Kalau nulis itu teman-teman ada banyak hal ya yang bisa menginspirasi kita menulis. Yang pertama pasti pengalaman pribadi. Seperti yang sebutkan tadi, ada beberapa pengalaman pribadi yang kemudian saya tuliskan. Selain itu juga ada pengalaman teman-teman yang saya ceritakan, dan ada juga pengalaman orang lain yang saya baca, misalnya ceritanya sekilas gitu, atau fenomena-fenomena tertentu yang kemudian saya tuangkan. Gitu. Ini tulisan di akhir buku, di akhir buku ABCD Perempuan, dan selalu saya suka sampai hari ini. Kalimat ini, perempuan angkat kepalamu. Kenapa angkat kepalamu? Karena banyak sekali perempuan di beberapa tempat yang mungkin masih merasa rendah diri karena dirinya adalah seorang perempuan. Tapi teman-teman perempuan, angkat kepalamu, raih kemuliaanmu, tunjukkan pesona pribadimu tanpa dikte atau definisi apapun yang mengekang bebasmu. Aku di sini dan aku harap juga kamu bangga menjadi perempuan. Nah itu teman-teman, saya harap teman-teman juga. Tapi sebelum akhirnya saya kembalikan kepada moderator, saya ada beberapa teman-teman, selain tentang bedah buku ABCD Perempuan, saya ingin kemudian merefleksikan sesuatu kepada teman-teman untuk memulai menulis. Saya harap meskipun sederhana apa yang saya sampaikan ini, semoga bisa teman-teman bisa bisa ngambil hikmah lah, atau bisa ngambil sedikit lah hal-hal gitu. Saya rasa ini memang teman-teman, kalau teman-teman rajin nulis, kayak Alvin yang nulis di mana-mana. Saya berulang kali baca tulisan Alvin, bahkan saya podcast kan tulisan Alvin. Nah, teman-teman bisa memulai menulis apapun jenis tulisan yang ingin teman-teman tulis. Mungkin teman-teman suka fiksi ya, seperti yang saya lakukan, gitu. Teman bisa menentukan jenis tulisannya. Kemudian jika sudah menentukan jenis tulisan yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa membaca referensi terkait. Jangan lupa teman-teman, membaca dan menulis adalah dua hal yang sangat erat terkait. Jangan sampai teman-teman, Kak, saya pengen jadi penulis tapi saya nggak suka baca. Nonsen ya teman-teman, nggak mungkin bisa kalau teman-teman nggak suka membaca tapi pengen jadi penulis. Kemudian ada beberapa tips konsisten menulis. Ini pengalaman pribadi ya, mengikuti penulisan, membuat target tulisan, menulis review, dan mengikuti lomba penulisan. Ini yang saya lakukan teman-teman untuk menjaga produktivitas saya menulis. Ini 5 hal yang saya lakukan. Dan dari 5 hal inilah kemudian saya memberanikan diri untuk menulis buku. Ini platform yang bisa digunakan teman-teman untuk belajar. Teman-teman bisa mengirimkan tulisan misalnya di website-website tertentu yang menerima tulisan sesuai dengan referensi tulisan teman-teman. Tapi kalau enggak, teman-teman bisa mulai dengan yang di atas itu Kompasiana, ini blognya Kompas. Teman-teman bisa bikin akun dan mulai menuliskan. Terus kemudian di bawah ini misalnya contoh website yang bisa menerima tulisan teman-teman secara bebas. Ini kebetulan saya kepala redaksinya, ini di Metafor ID. Kemudian ini ada storyal.co, Kiat Anak Ayam, ini yang saya punya. Teman-teman bisa juga bikin akun di sana dan mulai menulis. Kalau tulisan teman-teman banyak dibaca, kita mulai bisa premiumkan tulisan kita dan bisa berbayar. Dan kalau misalnya tinggi, misalnya dalam bentuk novel nih, dan pembacanya tinggi, teman-teman bisa menghentikan dan kemudian membukukan tulisan teman-teman. Ini bisa langkah yang baik untuk teman-teman menjadi penulis buku. Kemudian ada juga Tumblr. Tumblr ini untuk pemain lama mungkin nggak biasa ya dengan Tumblr. Mungkin kalau misalnya yang anak-anak baru agak jarang dengar kata Tumblr. Tapi banyak sekali teman-teman penulis-penulis besar hari ini yang banyak sekali fans tulisannya itu memulai tulisannya dari Tumblr. Jadi Tumblr yang dia tulis kemudian dia bukukan dan jadi buku-buku yang sampai hari ini cukup laris. Nah teman-teman, tulisan membawamu kemana saja. Saya sampaikan demikian bahwa teman-teman tulisan tidak hanya kalau katanya Om Pram bahwa tulisan itu kita menjadi abadi, tapi tulisan juga bisa membawa kamu kemana saja teman-teman. Seperti yang saya alami bahwa 2 tahun lalu di tahun 2019, di pertengahan 2019 saya berangkat ke 3 negara karena juara menulis. Jadi teman-teman bisa memulai menulis dengan memulai kesukaan teman-teman. Misalnya menyadari bahwa kita nggak punya kesempatan besar misalnya untuk pergi ke luar negeri dengan budget sendiri.
teman-teman bisa memulai untuk mengumpulkan hal tersebut, membawa kita kemana saja dari tulisan-tulisan teman-teman. Itu, siap menjadi penulis teman-teman. Nah, ini saya dapat titipan dari Innovas Publishing bahwa akan diadakan giveaway buku ABCD Perempuan, dan ini syaratnya. Itu, saya dapat titipan dari Innovas untuk kemudian kalau teman-teman memang ingin mendapatkan buku ABCD Perempuan. Aku ngomong sendiri loh, Pin, ya Allah. Bisa mengikuti giveaway ini, gitu ya. Siap. Promosi Terima sekalian, kasih Mbak. banyak, nanti akan saya tampilkan lagi. Apa? Promosi sekalian belinya di mana bukunya? Gimana, Pin? Promosi sekalian bukunya belinya di mana? Kalau bisa dapat yang gratis, kenapa harus beli, teman-teman? Teman-teman, saya sarankan untuk ikut giveaway. Kalau misalnya kalau ternyata memang tidak lolos giveaway, teman-teman bisa beli di Innovas Publishing. Tapi kalau bisa gratis, kenapa harus beli, ya kan? Iya, nah, ini saya kasih kesempatan teman-teman untuk gratisan dapat buku ABCD Perempuan, gitu. Betul. Itu aja, Alvin. Thank you. Baik. Baik, sangat luar biasa. Nah, kita selanjutnya adalah sesi diskusi, sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin berkomentar terkait buku ini atau memberikan komentar terkait bukunya. Monggo, silahkan. Mungkin bisa langsung audio atau lewat chat. Nah, saya mulai dulu, Mbak. Saya mau bertanya tentang ini, Mbak. Yang paling menarik di buku ini tentang perempuan itu seperti apa, Mbak? Sehingga terutama kita sebagai laki-laki biar bisa memahami lebih tentang perempuan, gitu, Mbak. Terima kasih, Alvin. Jadi gini, buku itu memang awalnya didedikasikan utamanya untuk saya ya, untuk saya sebagai perempuan. Ada beberapa hal. Ini adalah berangkat dari renungan-renungan yang saya ingin bagikan dulu. Renungan-renungan tentang perempuan atau renungan-renungan orang-orang sekitar yang tentang perempuan umumnya di usia kita. Kan semuda gue di usia teman-teman gitu, ada banyak beberapa hal. Kemudian apakah ini cocok nggak sih, Kak, untuk memahami perempuan? Bisa, tapi karena perempuan itu kompleks ya teman-teman, problematikanya banyak gitu, dan apakah kemudian bisa secara utuh menjabarkan tentang perempuan? Ya enggak juga semua gitu, tapi bisa mungkin memberikan gambaran sedikit demi sedikit tentang keperempuanan itu. Yang menarik, yang paling saya ini adalah bahwa saya ingin menjelaskan beberapa hal, membagikan refleksi saya kepada beberapa perempuan lainnya, tentang cinta pertama seorang gadis, tentang tentang kegagalan, terus kemudian tentang beberapa hal lah ya, baik juga misalnya kayak kegalauan tertentu tentang perempuan. Misalnya kayak ada yang B itu, Vin, balada melanjutkan pendidikan atau melangsungkan pernikahan. Ini teman-teman mungkin yang seusia Alvin, yang baru banget mau lulus S1 gitu. Kak, saya mau S2 atau disuruh nikah sama ibu gitu kan. Ini saya kemudian membagikan refleksi itu karena saya mengalami hal itu ketika dulu mau melanjutkan S2. Tuh misalnya, Pin. Baik. Mungkin yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Monggo. Aska, ya, monggo. Aika. Langsung mawon. Ya, Mas Alvin. Ya, sebelumnya ini saya panggil Mbak, Bu, atau apa ya? Terserah, wes. Mbak Ai biar masih muda. Oh ya. Siap, Mbak. Oke, Mbak, saya mau bertanya gini. Di buku ini kan disediakan beberapa catatan yang kiranya mungkin itu dimaksudkan untuk
mengevaluasi diri. Jadi untuk beberapa catatan yang ada dalam buku ini itu kira-kira maksud yang ingin disampaikan oleh penulis sendiri itu apa ya? Cukup. Baik. Apa aku suaranya putus-putus. Gimana? Aku dengar sampai catatan, terus yang kan di buku ini ada catatan-catatan toh, Mbak. Nah, maksud dari penulis memberikan catatan-catatan itu seperti apa iya. gitu. Jadi ya ini loh teman-teman, buku ini sebenarnya kayak buku refleksi ya. Ada beberapa hal yang saya ingin refleksikan bersama kepada mereka yang baca. Walaupun sebenarnya ya mungkin tulisan-tulisan itu tidak akan sampai lagi kepada penulisnya, karena memang dimiliki catatan-catatan itu dimiliki sendiri. Tapi setidaknya bisa ya mengevaluasi diri lah. Kemudian apa sih misalnya kayak kekerasan apa sih yang dialami teman-teman atau apa gitu, dan teman-teman menyadari bahwa itu kekerasan yang tidak harusnya dialami oleh teman-teman perempuan misalnya begitu. Ya walaupun tulisan dan refleksi itu tidak sampai kepada penulisnya, tapi ya untuk saya rasa itu saya harap itu diperuntukkan buat teman-teman yang membaca gitu ceritanya. Ya, dan kebanyakan pertanyaan yang disediakan atau kolom yang disediakan itu mengarah ke perempuanan. Jadi untuk para kaum laki-laki yang membaca ini seakan apa ya? Kok gini gitu. Jadi memunculkan pertanyaan, apakah kami dituntut untuk memunculkan sifat feminisme kami atau bagaimana gitu? Enggak sih teman-teman, kayaknya enggak semua catatan ini perempuan banget tuh enggak ya. Jadi kayak ada kan utarakan, beranikan, ungkapkan, nyatakan. Itu kayak mungkin misalnya ada hal-hal yang belum selesai yang ingin diungkapkan kepada orang lain, kepada misalnya siapa gitu. Itu bisa teman-teman tuliskan untuk kemudian ya mengungkapkan apa sih sebenarnya yang belum selesai dari diri teman-teman yang ingin teman-teman sampaikan kepada orang lain, misalnya kekesalan atau misalnya jatuh cinta tapi nggak sampai gitu. Terus kemudian ada rahasia-rahasia perempuan yang rahasia-rahasia diri yang kemudian ingin dituliskan. Jadi sebenarnya nggak tentang perempuan bang. Topik-topik yang dipilih memang topik-topik perempuan ya, karena memang sesuai judul. Sesuai judulnya ya, ABCD perempuan. Tapi apakah saya harus jadi perempuan untuk menuliskan itu? Ya enggak. Ataukah apa saya harus jadi perempuan untuk menulis itu? Untuk membaca ini? Ya enggak. Saya harap teman-teman laki-laki yang membaca, yang meluangkan waktunya untuk membaca ABCD perempuan itu ya menyadari beberapa hal yang dituliskan di sana yang mungkin diperuntukkan untuk perempuan pada dasarnya, tapi sebenarnya bisa diambil oleh teman-teman laki-laki yang misalnya nanti ketika punya istri atau ketika nanti punya anak perempuan gitu, atau ketika nanti berhadapan langsung dengan calon istri, calon perempuan yang ingin diajak berkomitmen dan sebagainya. Itu sih. Ini laki semua kah? Yang cewek. Siap, Mbak. Okay. Terima kasih. Ini, Mbak. Saya menemukan ini di bukunya itu, Mbak, yang pesan untuk anak perempuan. Nah, mungkin ini bisa dipaparkan, Mbak, untuk perempuan-perempuan gitu, atau yang ini ada pesan ayah juga. Mungkin seperti itu, Mbak. Apa itu? Yang mana, Dek? Pesan itu loh. Kan ini di bagian apa ini? Di bagian 130 ini ada pesan untuk anak perempuan. Oh, pesan untuk anak perempuan itu? Nah, betul. Mungkin yang PP itu. Yang untuk pesan-pesan itu, Mbak. Mungkin bisa untuk perempuan dan untuk laki-laki juga. Oh iya. Ya, sudah.
Oh iya, Oke. ini teman-teman pesan untuk anak perempuan ini saya kemudian bagi jadi dua, ada pesan ibu, ada pesan ayah. Walaupun saya nggak pernah jadi ibu dan nggak pernah jadi ayah, belum pernah ibu dan nggak pernah jadi ayah. Jadi kemudian saya merenungi kira-kira ketika nanti saya punya anak perempuan, apa sih yang ingin saya sampaikan? Gitu. Misalnya nih ya teman-teman yang saya tulis di sini. Sayang, selamat menjadi perempuan, jangan lelah untuk terus menjaga kesucian. Perempuan itu adalah simbol kesucian dan kehormatan. Apa jadinya saat perempuan tak mampu menjaga kehormatan? Maka ia telah merusak tidak hanya dirinya, keluarganya, namun juga masyarakatnya. Ia merusak simbol itu, mencabik dan mencorengnya menjadi tidak lagi terhormat. Belakangan perempuan kehilangan harga, hanya berbekal rayuan, setumpuk perhatian, seikat bunga, sebuah boneka, ia merelakan keperawanan, mengikhlaskan diri di jamah laki-laki yang tak punya hak atas dirinya. Mengkhianati orang tuanya, keluarganya, gurunya, bahkan dan juga suaminya. Dengan bangga menyebut diri setia, dicinta, padahal setelah tak ada lagi yang bersisa, ia diputuskan begitu saja. Ia menjadi merana, mengaku kotor dan tak berguna, lantas mengikhlaskan diri di jamah laki-laki mana saja. Anak perempuanku, kau boleh pergi kemana saja, sekolah setinggi apa, bergaul dengan siapa saja, asal kau ingat bahwa kehormatan perempuan tidak hanya tentang kamu, tapi juga ayah ibu, keluargamu, gurumu, sekolahmu, juga negaramu. Kamu adalah bagian dari tiang negara. Kokohlah, berhargalah. Terus berhati-hatilah dalam memperlakukan lisan. Seringkali kita tergelincir sebab lisan yang usil atau tak tahan untuk mengomentari yang tak perlu, menyakiti seseorang di hadapanmu. Lisan ini mudah sekali mengajak berkelahi, tapi sayang sekali hati sulit sekali diobati. Jangan menjadikan lisanmu menjadi sebab neraka menjilatmu. Berbicaralah yang perlu engkau bicarakan, kurangilah berkata-kata yang membuang waktumu. Ibu tahu, menyenangkan sekali menghabiskan waktu dengan bercakap, tapi jangan sampai ia membuatmu terperangkap. Jangan memilah-milih lelaki hanya karena pertimbangan finansial. Kau tahu, finansial yang membanggakan bukan ia yang membawa mobil orang tua, menyebut-nyebut rumah bapaknya yang mewah, memalukan. Cobalah mencari lelaki yang sederhana lakunya, mapan dan rupawan itu bagus. Namun alangkah bagusnya jika ia berjuang dengan sendiri dan kamu hadir menemani. Nulis apa aku? Cobalah untuk memulai memegang. Itu misalnya itu kayak gitu ya, itu lengkapnya bisa dibaca agak panjang. Ada juga pesan ayah. Insyaallah. Itu ada juga pesan ayah. Ada juga ini teman-teman, saya ada satu yang saya selalu ini beberapa kali ketika saya sodorkan, sebenarnya ini ke beberapa perempuan kemudian nangis. Bukan ya, karena mungkin secara kedekatan emosional, misalnya perempuan jauh lebih dekat dengan ayahnya misalnya. Jadi saya beberapa kali ketika menyodorkan tulisan di C, Cinta Pertama Seorang Gadis itu memang apa ya, beberapa saya temui langsung sampai saya ketawa karena dia kemudian menangis, gitu, membayangkan orang tuanya. Tuh di Cinta Pertama Seorang Gadis itu misalnya. Terus ada juga sih teman-teman kayak yang jatuh hati, jatuh sakit. Terus nanti ada juga part patah hati kalau nggak salah. Ada juga nadir, teman-teman. Nadir ini adalah kondisi perempuan yang kemudian kalian pernah tahu nadir nggak ya? Kalau di astronomi, nadir itu titik terbalik daripada zenit. Dia ada di titik bawah di kaki kita, di titik terendah. Kemudian saya ambil kata nadir gitu untuk beberapa perempuan memang kurang beruntung dan kemudian memilih jalan untuk ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memilih jalan untuk salah jalan lah gitu. Kemudian saya ceritakan di sini cerita singkat bagaimana kecewanya seorang orang tua dan bagaimana merasa dirinya jatuh dan sejatuh-jatuhnya gitu. Dan kita hadir semua teman-teman, saya bacakan ini ke teman-teman lainnya yang membaca, bahwa ya untuk menyadari bahwa ya kita tidak berhak menjudge siapapun tentang apa yang mereka lakukan di masa lalu gitu ya. Yang paling penting dari kita adalah memang ya menjadikan apa hal yang baik yang bisa diambil gitu. Apalagi kita semua
nggak perlu untuk merasakan banyak hal atau semua hal kemudian mendapat pelajaran, teman-teman. Kita bisa jadi melihat orang lain, mendengar cerita orang lain, atau membaca dari pengalaman orang lain untuk kemudian tahu dan belajar, ya kan? Alvin nggak perlu tahu rasanya jatuh got itu kemudian berdarah dan berdarah itu sakit. Harus mengalami sendiri itu nggak perlu. Ketika tahu misalnya siapa, Aska misalnya jatuh dan Alvin tahu gitu rasanya. Jadi Alvin tidak perlu harus melakukan hal yang sama atau mengalami pengalaman yang sama untuk kemudian tahu rasanya dan bisa mengambil pelajaran. Menurut saya dari pengalaman teman-teman atau apa yang saya baca dari problema sosial yang saya baca dan kemudian saya tuliskan di sini. Itu sih. Kok kayak ceramah deh. Keren. Ya, Mbak. Nah, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi, monggo. Rizky, ayo. Rizky Ansari. Saya. Ayo, monggo. Calon bapak-bapak, calon ayah, ayo. Gak usah tanya, nggak apa-apa. Cerita juga nggak apa-apa. Oh iya, gimana? Minta pendapat. Ya, Enaknya Mas Alvin ini yang banyak. Enaknya jadi wanita karir atau wanita rumah tangga gitu. Kan ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti kan pada akhirnya juga akan ngurus rumah tangga gitu. Kan saya bingung jawab. Dia mengalami hal yang sama. Menurut pandangan Mbak Fajri gimana? Oke, gimana ya menurut pandangan saya? Oke, saya ceritakan dulu ya. Mungkin tadi sudah disebutkan Alvin. Saya S1 di UIN Wali Songo, beasiswa PBSB. Kemudian lanjut S2, beasiswa Kemenpora. Hari ini teman-teman saya dosen di STAI Denpasar gitu. Oh enak dong Kak, kan abis S2 langsung karir dosen gitu. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Banyak kemudian teman-teman yang lain yang setelah S2 ya jadi ibu biasa aja gitu. Ya rugi dong ijazahnya. Balik lagi sih teman-teman. Saya kembali lagi ketika teman-teman ingin melanjutkan S2 dan meminta pendapat kepada saya gitu. Apalagi teman-teman, saya akan tanya lagi. Jasa dan ingin meningkatkan karir, ya berarti ya kamu ya hanya akan dapat itu. Kalau niatmu ilmu ya teman-teman, memang ilmu gitu. Jadi siapapun kamu, dimanapun kamu, ya kamu bermanfaat dengan ilmu yang kamu dapat. Gitu. Saya kurang sependapat dengan beberapa orang yang meremehkan pendidikan perempuan hanya karena perempuan itu memilih tidak melanjutkan jenjang karir misalnya. Teman-teman perempuan yang merupakan wanita karir juga seorang ibu, teman-teman. Ya kan? Teman-teman perempuan yang bekerja kemudian bekerja ya mereka juga seorang istri gitu. Dan teman-teman perempuan yang di rumah juga bekerja, teman-teman. Cuma ranah bekerja yang mereka lakukan kan memang berbeda gitu. Tapi berarti kalau gitu pendidikannya tidak bermanfaat untuk umat dong. Bermanfaat untuk dirinya aja dan keluarganya, nggak masalah gitu. Ketika kemudian anaknya itu ada bangun, saya kemudian bilang bahwa perempuan itu adalah arsitektur peradaban. Siapapun perempuannya, perempuan itu yang nyapu di jalan, perempuan itu yang dagang di pasar, perempuan itu yang sekarang jadi dosen, perempuan itu yang kemudian di kantor gitu, atau perempuan itu yang hanya di rumah, semuanya arsitektur peradaban. Mereka yang kemudian merawat, mereka yang pertama kali menyentuhkan ilmu, menyentuhkan prinsip, menyentuhkan idealisme kepada anak-anaknya, kemudian nanti di masa depan bisa jadi siapa saja. Itu pendapat saya, teman-teman. Jadi salah banget ketika teman-teman atau siapapun mendikotomi antara perempuan karir. Atau sama juga seperti ini, Mas. Saya sering sekali dengar, kenapa sih lanjut S2 gitu? Kenapa nggak nikah aja gitu? Atau ketika kamu lanjut S2, kamu susah cari jodoh. Susah nggak kira-kira, Mas? Susah nggak? Kira-kira menurut sampean betul nggak sih yang stigma orang-orang yang mengatakan bahwa teman-teman perempuan yang S2 ini susah dapat jodoh? Itu Susah kira-kira?
kembali Mas ke Ahmad. pribadi masing-masing sih, Mbak, kalau menurut saya. Betul, betul. Kembali ke orangnya masing-masing. Loh, bisa orangnya cuma tamatan SMA misalnya juga ya, kalau misalnya ya tidak pengen nikah, nggak nikah gitu kan. Ya sesuatu seperti itulah. Sesuatu yang harusnya tidak perlu dibandingkan. Tapi masyarakat kita secara umum memikirkannya dan membandingkan gitu. Itu menurut saya, Mas Ahmad. Itu Mas Ahmad Rizky Ansah. Bagaimana Mas Rizky? Siap-siap, luar biasa. Yang perlu digarisbawahi, perempuan adalah arsitektur Atau peradaban. misalnya ada nih, gimana? Perempuan adalah arsitektur peradaban. Atau misalnya ada nih, aduh Kak, saya ini punya cewek, tapi gimana juga boleh cerita. Siapa tadi bilang Alvin buka gitu? Siapa tadi? Apa Mbak? Alvin juga. Atau Mbak kayaknya ada cewek-cewek deh nih. Masa kalah sih bertanya? Apa mungkin karena perempuan ya sudah Kak, topiknya juga begitu. Perempuan malu-malu mungkin, Mbak. Oh gitu. Biasanya kalau Matan ngadakan kajian tuh di masjid ya? Di sport center. Apa di samping sport center? Oh iya. Oh, di sport center. Iya, samping sport center situ. Ya gitulah. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Gus Miftah ini sepertinya mau bertanya. Monggo, Gus. Mbak, ini ada yang mau bertanya ini. Mbak, saya mau nanya. Saya Dita dari SMP NU Darul Ma'arif di Pondok Pesantren Darul Ma'arif Indramayu. Saya ingin belajar menulis, tetapi ketika sudah mulai nulis dan kadang saya down hanya dengan omongan teman saya. Cara agar tidak terlalu memasukkan ke hati omongan teman itu bagaimana ya, Mbak? Sebelumnya terima kasih. Dari Tita Tiara, Indramayu. Oh, dari Indramayu ya. Jauh. Halo? Halo? Tes? Oh, sepertinya Mbak Fajri itu sinyalnya jelek. Sebentar, ditunggu dulu. Nanti mungkin masuk lagi. Nah, monggo Mbak, sampun. Masih di mute, Mbak. Masih di mute. Oh ya Allah. Tadi saya sudah nangkep pertanyaannya. Pengen jadi penulis, kemudian ketika mulai menulis down karena dengar omongan teman yang negatif. Gitu kan ya, Alvin? Pertanyaannya. Yeah, betul. Ini teman-teman. Saya juga pernah ngalamin ini. Jadi saya kemudian memberanikan diri nulis dan membuat buku itu karena satu fase yang gitu. Dulu tulisan saya umumnya itu ketika ya ada omongan-omongan yang tidak baik gitu.
pernah suatu ketika saya pernah menulis cerpen. Saya rasa topik yang saya angkat juga cukup menarik gitu, tentang perempuan bisu. Saya ceritakan kepada seorang teman gitu. Seorang teman ini bukannya mendukung. Di saat waktu itu saya belum punya mental manajemen mental yang baik gitu. Saya nggak, ketika saya butuh support terus ternyata malah down dengan alasan kritik yang membangun. Padahal ketika saya lihat lagi teman yang saya mintai pendapat ini nggak pernah nulis, teman-teman. Nggak pernah nulis. Kalau saya minta pendapat ke dia, saya hanya ingin dibaca. Tulisan saya hanya ingin dibaca, bukannya memberikan masukan yang baik, dia malah justru menjatuhkan. Habis itu nggak jadi saya kirim tulisannya. Karena itu. Saking keselnya karena langsung down mentalnya. Jadi kemudian saya ceritakan begini, teman-teman. Buat teman-teman yang kemudian hari ini memang masih secara mental belum siap gitu ketemu kritik-kritik yang memang menjatuhkan, hindari teman-teman yang begitu. Pilihlah teman-teman yang kemudian memang memberikan support. Jadi gini, kadang-kadang komentar negatif atau kritik yang katanya membangun itu memang bisa jadi membangun, teman-teman. Tapi nggak semua orang dalam posisi bisa menerima kritik. Bisa jadi bukannya membangun, teman-teman malah merobohkan hal yang bangun gitu. Ini saya juga sampaikan kepada teman-teman yang lain gitu. Ketika ada teman-teman yang memulai melakukan sesuatu, mulai usaha, mulai nulis misalnya, atau mulai ngedesain gitu. Hindari menggunakan kata yang memang menjatuhkan atau membandingkan. Karena toksik. Iya, kalau temannya memang bisa menerima dan kemudian membuat apa kritik yang teman-teman sampaikan untuk membangun diri. Tapi kalau kemudian teman-temannya memang belum siap menerima itu, teman-teman bukannya membangunkan, tapi teman-teman malah merobohkan apa yang mereka bangun dengan susah payah gitu. Kita nggak pernah tahu mereka butuh keberanian untuk menuliskan itu dan menyerahkan. Misalnya, saya punya tulisan apa, saya serahkan ke Alvin. Ya Alvin kan sudah sering nih diunggah tulisannya di banyak media gitu. Tolong dong baca, Vin gitu. Mending langsung kasih koreksian dibandingkan ngomong tulisanmu begini. Itu menurut saya kurang bijaksana. Jadi bukan Alvin ya, tapi maksudnya orang lain gitu. Saya kasih contoh aja. Jadi Mbak, kalau misalnya ketemu teman yang begitu, pertama, hindari teman yang begitu. Kedua, jangan pernah memberikan tulisan kita kepada teman-teman yang seperti itu. Gitu. Hindari. Kita boleh berteman dengan dia, tapi mungkin karena sudah tahu dia akan memberikan toksik ya kepada kita, harapannya dalam kita membangun diri untuk menjadi penulis, lebih baik menghindari dulu gitu. Sampai nanti mbaknya sudah siap gitu. Karena banyak sekali orang yang hanya mampu berkomentar, tapi dia tidak pernah bisa untuk memulai. Itu ya, gitu. Sip. Itu dari aku, Vin. Begitu, Mbak Tiara. Hindari sampai siap-siap. Hindari sampai siap. Oke, begitu Mbak Dita. Mungkin ini Gus Miftah ini sepertinya dari tadi komen di kolom chat, tapi monggo Gus bertanya, Gus. Mungkin yang lain ada ingin bertanya lagi, monggo. Nulis. Nah, untuk nulis, Mbak, saya jadi pengen bertanya ini, Mbak. Nah, untuk menemukan sebuah ide ketika lagi buntu gitu, Mbak, trik untuk menemukan ide untuk menulis itu seperti apa, Mbak? Kan kalau misalnya kita sering dengar namanya istilahnya writer's block ya. Writer's block itu memang istilah baku, bahkan memang diteliti. Saya lupa. Memang diteliti bahwa writer's block itu memang ada, teman-teman, dalam istilah psikologi. Jadi kemudian apa sih yang dilakukan? Kalau saya secara pribadi memang ngebaca referensi. Kita nggak kaya, teman-teman, kalau misalnya kita nggak pernah baca. Saya biasanya memang mulai membaca banyak buku atau membaca ulang buku-buku yang pernah saya baca, karena semakin kita bertambah usia, semakin kita banyak membaca dan mengulang lagi banyak bacaan yang sama, kita punya perspektif baru terhadap bacaan itu. Gitu. Walaupun tulisannya sama,
Atau misalnya teman-teman bisa mulai nonton. Saya selalu nonton teman-teman untuk mencari inspirasi apa. Atau sebenarnya scrolling di medsos juga bisa dapat inspirasi. Karena medsos kita kan lucu ya, banyak hal menarik dan unik yang sebenarnya ada di sekitar kita gitu yang diunggah di medsos. Caranya itu, jadi kalau saya pernah misalnya kalau memang teman-teman lagi skripsian nih ya, dulu saya menyelesaikan skripsi 1 bulan teman-teman, 1 bulan 5 bab itu. Kemudian karena memang dosennya minta langsung 5 bab ya, jadi nggak per bab gitu di-storekan. Pembimbingnya, kemudian pembimbing yang konten minta 5 bab langsung, saya selesaikan dengan cepat 5 bab. Tahu lah ya, ketika disodorkan ke pembimbing, langsung dicoret banyak tuh. Oh, habis itu saya langsung, wah, malas banget deh nulis lagi. Malas banget nulis skripsi, karena langsung buntu. Apalagi nih yang ditulis gitu. Dikasih coretan, dikasih catatan banyak. Dalam 2 minggu saya menulis skripsi lagi itu, saya nggak berhenti gitu. Saya kemudian ikut beberapa lomba penulisan. Esai dan sebagainya itu untuk melatih produktivitas menulis saya untuk mengembangkan tulisan saya di skripsi. Dan iya, setelah 2 minggu saya setorkan lagi, saya tulis ulang lagi, saya setorkan ke pembimbing langsung ACC gitu. Jadi memang teman-teman kalau misalnya teman-teman dalam fase kan lagi nulis buku atau nulis skripsi gitu, teman-teman jangan malah memilih berhenti menulis, tapi teman-teman bisa mengalihkan produktivitas menulis teman-teman sehingga nanti ketika kembali lagi ke buku atau ke skripsi teman-teman itu ya teman-teman tidak kehabisan bahan gitu. Itu sih aku, Alvin. Atau yang bisa seperti Alvin lakukan, jalan-jalan. Aduh. Jalan-jalan lagi. Ya kadang kalau jalan-jalan juga menemukan inspirasi juga itu, Pak. Betul. Jalan, mantai, ketemu orang baru, ngobrol ya kan? Iya, betul sekali. Gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup. Nah, oke. Mungkin sebelum ditutup, Mbak Fajri bisa memberikan closing statement atau pesan-pesan untuk para perempuan, untuk para laki-laki gitu, Mbak. Monggo. Apa ya? Udah sih tadi. Teman-teman, kalau buat teman-teman perempuan, tetap bangga jadi perempuan. Kalian istimewa gitu. Terus kalau buat teman-teman laki-laki, ya tetap bangga juga jadi laki-laki. Dan salah satu kebanggaan jadi laki-laki juga menghormati perempuan. Terus kemudian buat teman-teman calon penulis-penulis besar, mulailah menulis hari ini. Siap. Baik, begitulah kajian pada sore hari ini. Kepada Mbak Fajri kami haturkan terima kasih atas ilmu dan motivasinya yang telah diberikan kepada kita semua. Sangat menginspirasi sekali. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini memberikan manfaat dan menambah spirit kita untuk terus berkarya. Terima kasih. Amin. Kami haturkan kepada Mbak Fajri. Sekali lagi kami atas nama pengurus Matan UIN Sunan Ampel Surabaya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang telah memberikan waktunya untuk kepada kita semua. Baik, kurang lebihnya begitu teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih, Mbak. Thank you, Ma'am Fajri. Nice vibe. Siap. Subhanallah. Allah teko-teko ngamuk. Antemi. Siapa? Rekaman di tempat ini, Sere. Oh iya ya. Stop, pause, stop.